Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada kalian mahasiswa program studi Teknika Transportasi Universitas Negeri Jakarta pada mata kuliah Kewirausahaan pertemuan yang kedua. Pada pertemuan ini kita akan mencapai tujuan mata kuliah, yaitu yang pertama, memahami definisi kewirausahaan, memahami etika kewirausahaan, memahami tujuan dan manfaat dari wirausaha, sikap dan perilaku wirausaha, serta ciri-ciri wirausahawan yang berhasil itu seperti apa. Untuk referensi buku bacaan, kalian bisa mencari buku bacaan ini ataupun buku lain yang berkaitan dengan mata kuliah kita, serta menggali informasi melalui jurnal ataupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan mata kuliah kita kewirausahaan. Kita masuk ke materi kita, wirausaha. Wirausaha, kalian sudah pasti melihat kegiatan yang sehari-hari yang berkaitan dengan kata wirausaha. Kalian pasti sering berjumpa dengan, misalnya yang terlintas di pikiran kalian itu apa? Pasti kalau dengar kata wirausaha itu berkaitan dengan yang seseorang yang membeli barang atau mempunyai bahan baku yang diolah ataupun diproses yang kemudian disajikan dalam sesuatu yang memiliki harga nilai lebih yang bisa dinikmati oleh para konsumen. Atau juga bisa seseorang yang memiliki kemampuan untuk menjajahkan suatu produk ke para konsumennya itu. Nah, tapi kita lihat dulu nih, wirausaha itu biasanya dikaitkan dengan beberapa kata ini, yaitu berani, kreatif, inovatif, peluang, dan bisnis dan manajemen. Kenapa kata-kata ini berkaitan? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, berani. Kenapa wirausaha itu berkaitan dengan kata berani? Berani itu maksudnya di sini adalah seorang wirausaha itu pasti memiliki jiwa berani dalam mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berani mengambil resiko artinya memiliki mental mandiri, berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut, cemas, membayangkan kondisi yang tidak pasti. Karena wirausahawan dalam pikirannya selalu berusaha untuk mencari, memanfaatkan, serta menciptakan peluang usaha yang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya. Selain itu juga wirausahawan menganggap kalau risiko kerugian merupakan hal yang biasa karena mereka memegang prinsip bahwa faktor kerugian pasti ada. Bahkan semakin besar suatu risiko kerugian yang akan ditanggungnya, yang akan dihadapinya, berarti semakin besar juga peluang keuntungan yang dapat dia raih. Selain itu juga di benak mereka itu tidak ada istilah rugi selama seseorang itu melakukan usahanya dengan penuh keberanian, serta yang paling penting adalah penuh perhitungan. Selanjutnya, wirausahawan itu tidak lepas dengan kaitan kreatif dan inovatif. Kenapa hal itu bisa dikatakan? Karena kreatif dan inovatif merupakan suatu kata yang saling berkaitan untuk seorang wirausahawan itu menciptakan suatu produk. Kemampuan untuk menciptakan suatu produk yang bisa digemari oleh para konsumennya atau menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada itu memerlukan dua kata ini. Di mana seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan yang kreatif dalam menciptakan, menemukan berbagai ide sehingga menemukan peluang bisnisnya. Nah, lanjut kita ke kata peluang.
Terkadang kita memiliki kreatif dan inovatif. Kita juga memiliki berani. Tetapi terkadang kita tidak memiliki kata peluang. Kita kurang mampu membaca peluang ini, peluang bisnis ini tuh seperti apa sih? Apa sih yang diminati oleh para konsumen. Nah, para wirausahaan ini harus mampu membaca peluang ini. Selain itu juga bisnis. Semua langkah bagi seorang wirausaha adalah bisnis. Semua kegiatan adalah bisnis. Tetapi semua langkah itu harus dimiliki atau harus dijalankan dengan manajemen ataupun dengan pengaturan yang baik. Selanjutnya kita masuk ke berwirausaha. Berwirausaha itu kita ada 3 poin, yaitu memiliki modal sekaligus menjadi pengelola, atau menyetor modal dan pengelolaan ditangani oleh pihak mitra, ataupun yang ketiga, hanya menyerahkan tenaga namun dikonversikan ke dalam suatu saham atau bukti kepemilikan usaha. Nah, berwirausaha, 3 jalan ini bisa kita temuin sehari-hari lah ya. Kalau misalnya memiliki modal sekaligus menjadi pengelola, biasanya kalian sudah lihat dari hal-hal yang kecil, warung ataupun hal lainnya. Kita bahas ke berikutnya. Nanti kita kasih contoh ya yang tadi ya. Kita masuk dulu ke etika berwirausaha. Etika berwirausaha yang pertama adalah mengikuti norma-norma yang berlaku dalam suatu negara ataupun masyarakat. Kenapa hal ini sangat diperlukan? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ibu kasih waktu kalian untuk berpikir. Oke, kita lanjut kedua, apik, sopan dan menghadapi situasi. Yang ketiga adalah berpakaian sopan dan sesuai dengan tempat waktu yang berlaku. Yang keempat adalah berbicara mencerminkan usahanya, sopan, penuh tata krama, tidak menyinggung ataupun mencela, serta menyenangkan, gerak-gerik, tidak mencurigakan. Sekarang kita bahas semuanya dalam kompleks yang jelas. Misalnya kita mengikuti norma-norma yang berlaku. Wirausaha itu pasti yang dilihat dari sosok wirausaha adalah bagaimana sih kita bisa menarik seorang konsumen. Dengan apa? Kalau misalnya kita bertemu, apa sih yang kita inginkan dari para pedagang? Bagaimana sih kita ingin dilayani oleh pedagang? Nah, itulah yang kita wajib cerminkan di diri kita saat kita memulai usaha, yaitu pertama yaitu tadi mengikuti norma yang berlaku. Bagaimana sih normanya? Kalau misalnya kita udah punya nama baik, di mana-mana usaha itu pasti berkaitan dengan nama baik. Nah, kalau usaha itu sudah tidak memiliki nama baik, itu yang membuat perjalanan usaha kita lemah. Terus juga sopan dalam berbagai situasi, ini juga disinggung dari semuanya, ini berkaitan dengan kata sopan. Pasti kita kalau misalnya berbelanja tidak ingin dilayani dengan wajah yang ketus, dengan tidak ramah. Itu pasti kita, meskipun barang yang kita beli, yang kita inginkan itu ada di dia, kalian pasti mencari pelayan lain ataupun pedagang lain yang memiliki tata krama dalam penjualan yang baik. Meskipun kalian bisa lihat, oh harga yang ini lebih murah dengan pelayanan yang buruk, tapi terkadang orang-orang lebih memilih membeli pada pelayanan yang baik meskipun harganya lebih tinggi dibandingkan barang sejenisnya. Ya, jadi itu yang harus kalian miliki dalam berwirausaha. Yang pertama, memiliki norma, sopan, berpakaian. Nah, ini berpakaian penting lagi. Kalau kita misalnya wirausaha dengan berbagai jenis usaha, misalnya usaha makanan saja.
usaha makanan. Apakah kita ingin berbelanja jika kita lihat pakaian pelayannya, terus bagaimana cara mereka memasak itu tidak sesuai dengan barang yang dia jual, misalnya makanan saja, penampilan itu sangat penting. Apakah bersih atau tidak itu bisa dicerminkan dari pedagangnya, sehingga bisa menarik pelanggan. Oh, kalau misalnya kotor, kalian pasti tidak akan mau beli di situ, apalagi berkaitan dengan usaha makanan. Ya, lanjut. Ini tujuan dan manfaat dari etika wirausaha. Yang pertama adalah untuk persahabatan dan pergaulan. Pada poin ini, etika untuk meningkatkan keakraban kepada karyawan ataupun pada pelanggan ataupun pada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dengan usaha kita. Sehingga jika kita sudah membangun suatu persahabatan atau pergaulan yang baik antara lingkungan sekitar kita, diharapkan segala urusan yang berkaitan dengan usaha kita menjadi lebih mudah maupun lancar. Serta pada poin kedua, menyenangkan orang lain. Nah, di mana-mana sikap menyenangkan orang lain ini merupakan sikap yang paling mulia. Prinsipnya adalah jika kalian ingin dihormati, maka kalian harus menghormati orang lain terlebih dahulu. Menyenangkan orang lain bukan berarti kita melakukan hal-hal yang di luar batas, tetapi melainkan membuat orang menjadi suka atau puas terhadap pelayanan kita. Menjadi pelanggan merasa tenang atau puas dengan apa yang telah kita berikan berdasarkan produk yang kita jual ataupun produk yang kita pamerkan, sehingga diharapkan nantinya mereka akan kembali lagi atau mengulang lagi di suatu waktu berkaitan dengan barang yang kita jual. Ya, lalu membujuk pelanggan. Nah, ini penting. Setiap calon pelanggan itu memiliki karakternya tersendiri. Ya, karakternya tersendiri. Ini pada poin ketiga. Kadang-kadang mereka perlu dibujuk agar mau menjadi pelanggan kita. Berbagai cara itu kita lakukan untuk membujuk pelanggan, tetapi dengan tetap menggunakan etika tadi, yaitu menjaga norma-normanya. Salah satunya adalah melakukan melalui etika yang kita tampilkan tadi ya, bersikap sopan, bersikap tanggung jawab, ramah kepada pelanggan itu. Lanjut, keempat adalah mempertahankan pelanggan. Bagaimana kita mempertahankan pelanggan? Ada anggapan yang menjelaskan bahwa mempertahankan pelanggan itu jauh lebih sulit daripada mencari pelanggan. Anggapan ini justru menjadi lebih mudah jika kalian merasa produk ataupun layanan yang kamu berikan itu baik. Ya, artinya mereka sudah kenal terlebih dahulu kalian, produk apa yang kalian tawarkan, terus etika kalian selama berdagang atau berwirausaha, atau bagaimana kalian bisa mencapai bahwa pelanggan kalian itu puas dengan produk ataupun layanan yang kalian berikan. Gitu. Itu tujuan manfaat etika wirausaha. Lanjut ke sikap dan perilaku kewirausahaan. Nah, di sini ada 8 sikap, yaitu pertama, jujur dalam bertindak ataupun bersikap, rajin, tepat waktu. Yang ketiga, selalu murah senyum. Keempat, bukan kemah itu ya, lemah lembut. Bisa tulis, lemah lembut, ramah tamah. Terus yang kelima, sopan santun dan hormat, selalu ceria dan pandai bergaul. Yang ketujuh, fleksibel dan suka menolong. Yang ke-8, serius dan memiliki tanggung jawab. Dan yang ke-9 adalah memiliki usaha yang sangat tinggi. Kita bahas satu-satu. Di mana-mana poin jujur dalam bersikap ataupun bertindak itu sebenarnya diaplikasikan dalam semua aspek, tidak hanya dalam kita berwirausaha, karena
kata jujur itu merupakan sarana untuk menumbuhkan kepercayaan pada pelanggan ataupun pihak yang berkaitan dengan usaha kita. Lalu rajin, tepat waktu. Ini yang membuat kadang usaha tutup buka. Pada awal-awal usaha pasti kalian rajin buka usaha, tapi kalian melihat prospek bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu masih rendah, mulai nih rasa malas, rasa buka yang tidak sesuai dengan waktunya, tidak on time, yang awalnya kalian buka jam 9 terus tiba-tiba kalian mundur menjadi jam 10, jam 11 ya. Itu justru menghilangkan para pelanggan kalian. Kenapa? Karena sikap rajin maupun tepat waktu merupakan sikap atau bentuk cekatan dalam bekerja. Itu juga mencerminkan sikap pantang menyerah, selalu ingin tahu dan tidak mudah putus asa meskipun kondisi kalian belum menjadi usaha yang besar. Karena kalau kalian sudah belum apa-apa, kalian di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga semangat kalian sudah runtuh karena prospek yang kalian bayangkan saat mendirikan usaha itu belum tercapai. Nah, ini nih yang biasanya membuat kalian gagal. Ingat, suatu usaha itu untuk bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu merupakan perkenalan. Jadi pada bulan-bulan tersebut kalian tidak wajib untuk menghitung berapa omset saya pada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sesuai tidak dengan rencana saya, sesuai tidak dengan target saya akan meraih omset segini. Kalau kalian belum meraih, jangan putus asa, karena yaitu sistem wirausaha adalah bulan pertama, maksimal 1 tahun pertama kalian adalah tahun perkenalan. Nah, tahun kedua baru kita mencari pelanggan tetap ya. Lalu selalu murah senyum. Nah, ini tadi berkaitan dengan bagaimana kalian melayani pelanggan. Jika kalian murah senyum, bisa meruntuhkan hati pelanggan untuk menyukai produk ataupun usaha yang kita rintis. Biasanya pelanggan akan merasa tersanjung cukup dengan senyuman kalian selaku wirausaha. Lalu lemah lembut dalam bertutur kata, ramah tamah, ini juga sangat penting. Seperti tadi yang topik kelima, bahasan kelima, harus sopan santun. Itu penting sekali dalam semua aspek ya. Lalu selalu ceria, pandai bergaul. Nah, selalu ceria ataupun pandai bergaul di sini adalah berfungsi sebagai kalian bisa mempromosikan produk kalian dengan melalui orang-orang terdekat kalian. Ini jadi selain itu juga kalian membangun konsumen untuk merasa akrab dengan konsumen, sehingga konsumen tersebut bisa menjelaskan lagi produk kalian. Oh, nanti kalau mau beli ini bisa di sini loh gitu ya. Terus fleksibel dan suka menolong para pelanggan kalian. Terus serius dan memiliki rasa tanggung jawab. Dalam melayani pelanggan biasanya kalian harus serius dan bersungguh-sungguh bagaimana agar pelanggan itu bisa menyenangi produk kita. Harus sabar menghadapi pelanggan yang sulit berkomunikasi ataupun dengan kata lain ngeyel ya. Terus harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan untuk mencapai pelanggan itu merasa puas dengan pelayanan kita. Lalu memiliki rasa perusahaan yang tinggi.
Maksudnya di sini adalah memiliki rasa perusahaan yang tinggi agar memotivasi kita untuk memajukan usaha kita menjadi lebih tinggi lagi. Serta itu juga rasa ini harus dimiliki juga kalau kita memiliki karyawan, sehingga jiwa karyawan kita terhadap pengabdiannya atau loyalitas pada usaha kita itu tinggi. Lalu masuk ke ciri-ciri wirausahawan yang berhasil, yaitu yang pertama 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa ciri. Yang pertama, memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas. Di sini berfungsi untuk menebak kemana sih arah langkah usaha kita yang tuju, sehingga kita tahu apa saja yang akan kita lakukan untuk mencapai target kita. Lalu memiliki inisiatif dan selalu proaktif. Nah, di sini merupakan ciri mendasar di mana pengusaha atau kalian nanti jika memiliki usaha tidak hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi terlebih dahulu memulai mencari peluang sebagai pelopor dalam kegiatan usaha tersebut. Misalnya di suatu pasar nih, kalian kalau ingin mendirikan usaha, kalian harus survei dulu apa sih dagangan apa yang kalian lihat belum ada di pasar itu, sehingga itu menjadikan kalian berbeda dari pedagang lainnya. Lalu berorientasi pada prestasi, di mana jika kalian wirausaha selalu ingin mengejar prestasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Misalnya kalian target untuk bulan ini sekian dan target berikutnya bulan sekian. Dan yang kalian juga harus targetkan adalah mutu produknya, pelayanan yang diberikan, serta kepuasan pelanggan menjadi perhatian utama kalian selaku wirausaha. Di mana setiap segala aktivitas usaha yang kalian jalani selalu dievaluasi dan harus lebih baik dibandingkan sebelumnya. Lalu yang ketiga, berani mengambil risiko. Yang keempat ini ya. Keempat adalah berani mengambil risiko. Di mana sifat yang kalian harus miliki dimanapun dan kapanpun, baik dari segi bentuk uang maupun waktu. Lalu kerja keras. Seorang pengusaha itu memiliki jam kerja yang tidak terbatas pada waktu, di mana ada peluang di situ ia selalu datang. Kadang-kadang seorang pengusaha itu mengatur waktu kerjanya sendiri. Benaknya selalu memikirkan kemajuan usahanya, ide-ide baru yang selalu mendorong untuk mereka bekerja keras lagi untuk merealisasikan apa yang dia targetkan. Lalu yang keenam adalah tanggung jawab terhadap segala kegiatan ataupun aktivitas yang dijalankan, baik sekarang maupun yang akan datang. Di mana pengusaha tidak hanya pada material, tetapi juga moral pada berbagai pihak. Lalu yang ketujuh adalah komitmen pada berbagai pihak. Komitmen ini merupakan ciri-ciri yang harus dipegang teguh atau harus ditepati, karena apalagi kalau misalnya usaha kalian sudah besar, karena banyak orang yang banyak orang yang terlibat di dalamnya ya. Jadi itu kalian harus memiliki komitmen. Lalu komitmen ini di sini bukan hanya untuk dipegang saja, tapi ditepati dan direalisasikan tentunya ya. Lalu mengembangkan dan memelihara hubungan baik. Di sini maksudnya adalah hubungan yang baik yang perlu dijalin antara pelanggan, pemasok barang kalian, ataupun masyarakat luas, ataupun pemerintah yang terlibat dalam usaha kalian. Oke, hari ini cukup sekian motivasinya. Jika kalian ingin menjadi wirausahaan sejati, ciptakanlah peluang bisnis, sementara wirausahaan biasa akan menunggu peluang bisnis ya. Bedakan wirausahawan sejati dengan wirausahawan biasa. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.